Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenyangan Pak? Alhamdulillah. Soalnya suaranya pelan tadi, nampak kenyangan. Antara kenyangan dan ngantuk ini nampaknya. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan pujian yang milik Allah. Marilah selalu kita panjatkan dan selalu kita panjatkan syukur kita, karena lagi dan lagi sampai detik ini Allah masih kembali memberikan satu kenikmatan yang luar biasa, Pak. Kenikmatan apa? Kenikmatan istiqomah untuk beribadah kepadanya. Kalau kenikmatan ibadah, saudara-saudara kita malam pertama ada yang udah beribadah sama kita tarawih di sini. Namun kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin yang lain masih belum bisa istiqomah, dan alhamdulillah Allah masih mentakdirkan kita untuk bisa istiqomah beribadah kepadanya. Semoga kita bisa istiqomah selalu beribadah kepada Allah sampai nanti ajal yang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Rodotus Salam, para jamaah, para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Di tahun 2023 ini kita semua sudah bertambah umur, sudah semakin tua. Saat kita bertambah umur, berarti kita sudah semakin dekat dengan kematian. Lalu apa yang kita persiapkan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yasba'ul mayyita salasah. Tatkala anak Adam meninggal, maka ada 3 hal yang selalu mengiringinya. Ketika anak Adam meninggal, seorang hamba Allah meninggal, maka ada 3 hal yang mengikuti dia. Yang pertama, maluhu, yaitu hartanya. Yang kedua, ahluhu, yang kedua adalah keluarganya. Yang ketiga, amaluhu, yaitu perbuatannya. Yarji'ani isnain wa yabqa wahid. Dari 3 tadi yang mengikuti si mayit, 2-nya pergi pulang, tinggal 1 yang setia menemani. Apa yang 2 itu? Yang pertama, harta dan keluarga kita. Secinta apapun anak kita, istri kita, suami kita kepada kita, dia tidak akan mampu menahan untuk selalu menemani kita di atas kuburan. Begitu juga dengan harta kita. Tapi ada satu yang selalu menemani kita, yaitu amal ibadah kita. Kalaulah amal ibadah yang banyak kita lakukan di atas muka bumi ini, maka dialah yang akan menjadi teman setia kita, dari kita di alam barzah, di liang lahat, sampai kita berjumpa dengannya. Namun jika amal buruk yang banyak kita lakukan di atas muka bumi ini, maka dialah juga yang akan menjadi teman setia kita dari dalam liang lahat sampai nanti kita berjumpa dengannya.
yang jadi masalahnya, sudahkah amal ibadah kita ini yakin bisa nanti setia menemani kita? Sudahkah amal ibadah kita, bekal kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cukup nanti saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sungguh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang kena kasus Pak di Polres, ditanya sama penyidik bisa 3-5 jam. Belum ketika mereka masuk persidangan, bukan 1-2 hari, bisa 1-2 minggu mereka sidang. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menyidang kita? Hari Senin jam 1:01 apa yang kamu lakukan? Hari Senin jam 1:05 apa yang kamu lakukan? Harta yang kuberikan dari gajimu kau kemanakan? Itu ada harta paku payung di rumahmu, itu kamu beli pakai uang siapa? Itu ada baju baru, kenapa kamu nggak pakai? Kau malah beli pakaian baru lagi. Itu ada nasi kamu buang, kenapa kamu buang? Bayangkan hadirin, saat kita ditanya penyidik saja 3 jam kita rasanya sudah capek. Bagaimana Allah bertanya kepada kita tentang waktu yang Allah telah anugerahkan kepada kita, harta yang telah Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka kalau kita mau membayangkan, nampaknya sangat ngeri betul Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau memang kita merasa nanti di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menegangkan, maka dari sekarang kita butuh yang namanya backingan. Bahasa kerennya backingan Pak. Kita butuh orang dalam nanti di akhirat. Saya Pak kalau masuk Polres, karena di situ ada Buya Sofian, saya kenal lama. Ya saya gampang aja masuk. Assalamualaikum Pak. Ketemu Buya. Orang tuh, oh iya silakan masuk. Tapi kalau orang baru yang pertama ke Polres, pasti dia takut-takutan Pak. Nah begitu juga dengan kita. Kalau kita mau aman selamat nanti di akhirat, kita perbanyakin Pak orang dalam di akhirat. Kita banyakin backingan kita Pak nanti di akhirat. Kita perbanyakin amal-amal yang bisa menolong kita nanti di akhirat. Salah satunya adalah puasa dan membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, as-siyam wal Quran yashfi'ani. Puasa dan Al-Quran, mereka itu dua itu akan nanti memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang yang melakukan puasa dan membaca Al-Quran. Ketika seorang hamba Allah disidang di hadapan Allah, maka puasa datang kepada Allah. Ya Allah, mana Tuhan? Sesungguhnya dia di siang hari telah menahan syahwatnya, telah menahan makan dan minumnya demi aku, yaitu puasa. Maka izinkan hari ini aku menolong dia. Lalu datang lagi Quran, ya Allah, dulu dia menahan tidurnya di malam hari demi bisa membaca saya, menahan ngantuknya, meninggalkan pekerjaannya untuk bisa membaca saya, maka izinkan hari ini saya menolongnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada puasa dan Al-Quran untuk menolong hamba ini. Maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang hari ini Allah berikan kepada kita, yaitu hari ini kita bisa beribadah di bulan Ramadan, mari kita maksimalkan. Kita jadikan puasa kita puasa yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nabi, yaitu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menjaga diri dari perbuatan yang tercela. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita maksimalkan tilawatil Quran kita. Pokoknya pas kita baca, yakinkan Pak, ini saya baca, imbasnya nanti pertolongan nanti di akhirat kelak. Karena manusia ini kalau dia tidak tahu untung rugi apa yang dia lakukan, dia malas Pak mengerjakan biasanya. Jadi kalau Bapak baca Al-Quran, kita semua baca Al-Quran, niatkan, insya Allah kalau saya baca niat Allah, tolong nanti Quran ini jadikan dia menjadi penolong bagi kehidupan saya nanti di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menolong, akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Mereka yang selalu membaca Al-Quran, mereka yang selalu menghafal Al-Quran, mereka yang selalu mempelajari Al-Quran, mereka yang selalu rindu dengan Al-Quran. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang mulia ini, mari sama-sama kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah, karena sungguh ibadah yang kita lakukan hari ini akan berbuah manis nanti di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan agar bisa istiqomah untuk selalu taat kepadanya, istiqomah menjauhi segala larangannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya dimohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bittaqallah, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.